Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurul Aini dari Wonosobo. Dalam vlog kali ini saya mau sedikit share tentang gimana kita mengatur keuangan yang gajinya kecil tetapi kita bisa menabung dan memenuhi kebutuhan kita, terutama dalam gaji sedikit. Itu kita harus tahu pengeluaran kita, tahu batasannya. Kalau saya menggunakan teori 80% atau 20%. Misalnya kita gajinya ibaratnya 4 juta, kita 80%-nya kita bisa tabung sebagai tabungan dan dana darurat, dan 20%-nya kita bisa gunain buat skincare, buat shopping dan kebutuhan, misalnya beli jajan. Dalam tip menabung itu tergantung kepada kita. Misalnya kita serius menjalani teori 80-20% itu, maka kita dapat memetik hasilnya, terutama pada orang yang anak perantau yang gajinya sedikit tetapi harus memenuhi kebutuhan, bisa menabung kebutuhan kita dan bisa membagi ke orang tua kita atau bersedekah. Kalau misalnya bersedekah itu saya nggak cantumin ke agenda karena itu hal pribadi, nggak bisa saya share. Kalau buat orang tua itu juga ada sendiri, saya nggak bisa share, tapi saya bisa share-nya dengan teori 80% atau 20%. Kenapa saya nggak bisa share? Itu hal pribadi, itu ibaratnya ya kita nggak bisa dihitung cuma buat sedekah. Kalau buat orang tua itu kita cuma sukarela, cuma buat bantu-bantu sedikit kebutuhan. Kalau buat kita yang ada orang yang bisa sel kasih orang tua atau sedekah itu, kalau saya bukan orang kayak gitu. Perbedaan orang yang mengatur gaji atau tidak bisa mengatur gaji itu bisa dilihat. Kalau orang yang bisa mengatur gaji itu dompetnya aman, dia kebanyakan keinginannya, tabungannya ada, keinginannya juga tercapai. Kadang-kadang kita juga bisa traveling pakai dana darurat yang 20% atau 30% ke gaji kita. Mungkin kita bisa cuti dalam 6 bulan sekali kemana, tergantung kita mau travelingnya kemana. Misalnya ke luar kota juga mungkin kita pakai dana darurat itu di total gitu. Ini buat perjalanan, transportasinya, ini buat makanannya, biasanya ini buat penginapannya. Kalau buat transportasinya kita bisa pakai kereta api, bisa pakai bis, bisa pakai paling mudah kalau luar kota itu pakai bis juga bisa, lebih murah. Kalau kita pakai kereta api juga bisa lebih cepat, dan itu juga dananya juga sedikit. Kalau kita penginapan juga kita bisa ke salah satu teman kita di daerah situ,
Misalnya ada teman, kita bisa nginep di situ. Kalau nggak ada ya juga kita bisa cari penginapan yang harganya sedikit, misalnya harga 300 berapa. Kita biasanya traveling itu kelompok, ada 3 orang 4 orang. Jadi kalau satu penginapan itu bisa 4 orang, jadi kita bisa gotong royong gitu, bisa bagi-bagi. Kalau makanan kita tergantung kita jalan kemana, bisa makan sederhana warteg atau di mana. Kalau mepet-mepet juga kita bisa makan mie instan. Biasanya juga di situ kan kebanyakan kita kalau traveling atau kemana kita bisa jalan kaki, lebih seru, apalagi ada teman atau apa. Soal makanan itu kita tergantung selera kita. Kalau saya orangnya simple, jadi apa aja masuk. Kalau soal penginapan itu saya cukup seleksi, tergantung tempatnya di mana. Itu kadang-kadang kita bisa cari di Google juga, kita juga dapat cari informasi tentang penginapan itu kepada teman kita kan di daerah situ, juga tanya-tanya ada penginapan gak segini-gini, maksudnya tentang lingkungannya gitu. Ada penginapan yang kurang bagus, lingkungannya agak kurang mendukung gitu. Jadi kita harus pintar-pintar seleksi. Kita bikin rinciannya gitu, jadi kita balik kerja lagi jadi nggak bosen gitu, ada sedikit refreshing gitu. Kalau buat beli oleh-oleh itu tergantung, paling baju harganya berapa gitu, paling beli snack tuh, jajan kecil berapa gitu, cukup lah. Dananya segini. Mungkin kalau kita orang biasa jalan bareng itu bisa disusun gitu, hari ini kemana, hari selanjutnya gimana. Kalau dulu sih sering, tapi saya belum mempunyai vlog atau apa-apa, jadi cuma hal pribadi saya bisa share sini dalam cerita atau pengalaman. Banyak anak perantau yang suka traveling atau suka jalan-jalan, karena namanya masih muda harus banyak wawasan. Kalau kita di home di kerjaan terus mungkin agak-agak bosen atau gimana, jadi kita perlu refreshing. Mungkin kalau kita kalau saya biasanya saya kerjanya di Jakarta, kadang-kadang kalau saya sering pergi di daerah Jakarta, saya lebih suka ke luar kota. Kalau misalnya dananya sedikit, saya bisa cuti di daerah Jakarta aja, mungkin jalan kemana, belum tempat yang belum saya kunjungin. Jadi maksudnya lagi masa muda itu harus banyak pengalaman. Kalau kita udah married apa, udah susah untuk buat traveling atau kumpul-kumpul sama teman-teman, maksudnya ya beda gitu. Jadi kalau kita udah married itu kita merasanya udah puas dengan masa muda kita tuh. Kita bisa kerja, bisa menabung, bisa memenuhi kebutuhan, bisa membantu orang tua, bisa jalan-jalan, hobi kita,
Itu saya belajar dari itu dari seorang teman saya. Kita sering kumpul-kumpul kalau cuti, jadi waktu cuti itu kita sering ngobrol kalau tempat ini kita selanjutnya kemana gitu. Teman-teman sih seusia kita, misalnya seusia kita satu grup, satu perjuangan. Kalau saya jarang satu daerah, satu kampung itu. Mungkin kebanyakan saya dulu bergaulnya dengan daerah tertentu, misalnya Lampung gitu. Kita kan sering dalam kerjaan sering ketemu gitu, sering ngobrol-ngobrol, jadi kita akrab, jadi bikin kelompok, jadi ya bikin komunikasi langsung, bisa traveling gitu, bisa share apa gitu sebagai teman. Jadi jangan buang-buang masa muda kalian buat malas-malas, karena suatu saat kalau udah married, udah punya anak, menyesal. Ya, gunain waktu se-efek mungkin buat produktif, buat cari pengalaman,